Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta segenap jajaran pengurus masjid yang saya hormati, para tokoh agama, para tokoh wilayah yang saya hormati, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan terus selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Hingga apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah ambil, pasti itulah yang terbaik bagi kehidupan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa dan harapan, mudah-mudahan hari demi hari kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan pada keadaan pandemi semacam ini mudah-mudahan Allah lindungi diri kita, keluarga kita, jamaah kita, warga dan masyarakat kita. Dan bersama ini pula kita doakan mudah-mudahan bila ada saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang saat ini diberi nikmat kesehatan, mudah-mudahan terus Allah beri kesehatan dan kita dapat melaksanakan, memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita pada subuh hari ini terkait dengan trik godaan setan, baik lelaki maupun perempuan. Perlu kita fahami dulu apa pengertian setan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan itu sifat. Segala yang memalingkan kita dari tuntunan Allah itu disebut setan. Ya, berasal dari kata syatona yang berarti memalingkan. Ya. Apapun yang memalingkan kita dari tuntunan Allah disebut setan. Kalau ada pekerjaan yang membuat kita lupa dari sholat, maka pekerjaan itu disebut apa Pak? Setan. Kalau ada kesenangan yang membuat kita lupa diri, lupa sholat, lupa ngaji, maka hobi itu disebut setan. Kalau istri bapak membuat bapak tidak ngaji, maka istri bapak disebut itu protes dulu. Ini belum selesai, Bu. Ya, begitu juga ibu-ibu. Kalau suami ibu menghalangi ibu ngaji, berarti suami ibu
Nah ini pagi-pagi jangan bikin ribut, nggak enak. Ya. Demikian pula kalau anak kita membuat kita lupa pada Allah dan gara-gara anak membuat kita berdosa, maka anak kita juga disebut setan. Jadi ibunya ya, bapaknya anaknya. Ini mohon maaf, jangan ditujukan kepada siapapun karena ini hanya pemahaman supaya kita faham, jangan sampai ya keluarga kita menjadi keluarga setan. Ya. Bapak bisa lihat dalam surah At-Taubah 9 ya, ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum, bapak bisa menjadi setan. Ya. Wa abna'ukum, anak bisa jadi setan. Wa azwajukum, suami istri juga bisa menjadi setan. Wa ikhwanukum, saudara juga bisa menjadi setan. Wa ashiratukum, keluarga juga bisa menjadi setan. Ya. Ada keluarga yang sakinah, bagus nggak Pak? Bagus. Tidak pernah ribut masalah sholat. Ternyata satu keluarga nggak ada yang sholat. Yang tadi udah bilang bagus terlanjur ngomong bagus. Ya, bagaimana mau ribut masalah sholat? Suami tidak sholat, istri tidak sholat, anak-anak udah otomatis nggak ada yang sholat. Berarti nggak pernah ribut masalah sholat. Kalau kita suka ribut masalah sholat sama anak karena kita ingin anak-anak sholat, betul Pak? Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ribut, konflik itu tidak selamanya jelek. Ya. Perang itu juga tidak selamanya jelek. Karena konsekuensi dari amar ma'ruf dan nahi mungkar itu akan ada clash, akan ada konflik antara orang yang suka dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan orang yang tidak suka dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan ada konflik. Hak dan batil tidak pernah akur selamanya. Tinggal kita mau menempatkan diri kita di mana. Apakah kita mau menempatkan diri kita pada kelompok yang akur dalam ketaatan, atau kita mau menempatkan diri kita pada kelompok yang tidak akur karena ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak Ibu mau pilih yang mana? Suami istri akur, nggak pernah ribut karena dua-duanya nggak ada yang sholat. Setuju Pak? Nggak setuju. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pengertian awal, segala sesuatu yang memalingkan kita dari tuntunan Allah, maka itu disebut setan. Hobi bisa menjadi setan, ya. Kebencian, kesukaan itu juga bisa menjadi setan, ya. Harta benda bisa menjadi setan, keluarga juga bisa menjadi setan. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada nggak setan ikut sholat Jumat? Ada? Siapa? Yang nyolek-nyolek ngajak ngobrol. Padahal khotib sudah di mimbar, ya kan? Khotib sudah di mimbar, kiri kanan ada yang nyolek-nyolek ngajakin ngobrol. Serius lagi ngobrolnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, para DKM tahu, para ustadz tahu, tiap Jumat keliling. Ya, saya pernah ngisi khutbah Jumat di Cikokol. Itu ada jamaah kurang lebih sop keempat atau sop kelima. Dari mulai saya hamdalah setelah azan, dia begini aja Pak.
Khusyuk apa enggak? Apanya yang khusyuk? Situ khotib sedang khutbah Jumat. Ini aja. Sama geleng-geleng kepala. Serius bener itu. Maka gadget bisa menjadi syaitan kalau memalingkan dari kebaikan. Sampai sini jelas Pak ya? Jadi segala sesuatu yang memalingkan kita dari tuntunan Allah disebut syaitan. Dan syaitan itu minal jinnati wan nas, dari bangsa jin yang tidak kelihatan, wan nas, dan juga bisa dari bangsa manusia yang kelihatan. Jadi tidak selamanya syaitan itu abstrak, tidak kelihatan. Bisa jadi syaitan itu di depan mata kita. Bisa jadi syaitan itu orang yang kelihatannya baik. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pengertian kita tentang syaitan. Siapa objek syaitan itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis diusir dari surga, ya, ini terdapat dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 39 dan 40. Ketika iblis diusir dari dari surga, ya, iblis semacam manusia atau makhluk yang sakit hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Perhatikan dari kata-katanya. Sekalipun iblis itu diusir dari surga, iblis masih berkata kepada Allah, wahai Tuhanku. Tuh. Jadi iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Sampai ayat ini, sampai bagian ini, kalau iblis saja masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Lah ini ada manusia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi tingkatnya mana yang lebih tinggi? Kalau iblis saja mengakui, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, wahai Tuhanku, karena Engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan hiasi pandangan manusia. Sesuatu yang bagus menurutmu ya Allah, aku katakan jelek kepada pengikutku. Sesuatu yang jelek menurutmu, aku akan rubah pandangan pengikutku, akan mengatakan bagus. Aku akan hiasi segala sesuatu. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka. Ini misi utamanya iblis, bagaimana supaya manusia itu sesat. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis pun menyatakan, kalau iblis akan merubah pandangan manusia yang benar menurut Allah akan dikatakan salah, salah menurut Allah akan dikatakan benar, dan manusia akan disesatkan. Apa pernyataan iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa tingkatan manusia dalam pandangan iblis. Nanti kita bisa cek diri kita ada di nomor berapa. Yang pertama, ada manusia yang tidak bisa digoda oleh iblis. Siapa mereka? Orang-orang yang ikhlas karena Allah. Pada bagian yang pertama ini termasuk kita bukan? Ya. Jadi kita kan mengenali diri kita nih. Model-model kayak kita nih masih bisa digoda apa enggak? Atau termasuk penggoda? Ya. Yang kedua,
Kalau kalau orang ikhlas tadi nggak bisa digoda. Yang kedua, orang yang sulit digoda oleh iblis. Bukan nggak bisa, bisa tapi sulit. Siapa mereka itu? Al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sulit digoda. Kamu nggak usah berjuanglah, capek. Apa kata mujahid? Memang capek itulah yang saya cari. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, para mujahid fisabilillah, itu capek itu dinikmati. Apa kata Imam Syafi'i? Fansab fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Bercapek-capeklah kamu. Karena nikmatnya hidup itu dalam keadaan capek. Jadi bagi orang yang berjuang di jalan Allah, capek itu kenikmatan. Subhanallah. Nanti kamu rugi, nggak usahlah berjuang di jalan Allah. Kerugian itu adalah investasiku di hadapan Allah. Tuh. Susah orang mujahid digoda tuh susah. Bukan nggak bisa, susah. Ya. Nanti kamu dipecat, nanti kamu dihukum, nanti kamu dipenjara dan lain sebagainya. Nggak masalah, karena itu konsekuensi berjuang. Jadi susah orang berjuang itu digoda itu susah. Tapi susah itu bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Sampai pada waktu tertentu sekian tusukan sudah ada pada dirinya, sakit dan lain sebagainya, sampai dia tidak sanggup menahan sakit, akhirnya dia bunuh diri. Apa kata Rasulullah? Agama diperjuangkan oleh orang yang zalim. Siapa yang zalim? Yang mati bunuh diri dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa mujahid itu digoda. Ya. Yang sebelumnya anti korupsi, wah hebat kan? Begitu ada kesempatan, ternyata dia lebih hebat dari orang yang dihujatnya. Kenapa? Itu tadi bisa digoda. Ya. Kemudian yang tidak perlu digoda, siapa yang tidak perlu digoda? Al-kafirun, orang-orang kafir. Nggak perlu digoda dia. Ya. Kenapa? Karena jalannya memang sudah bertentangan. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan mereka dengan Al-Quran atau kau biarkan mereka beriman. Karena sikap hidupnya memang sudah bertentangan dengan tuntunan Allah. Ada juga orang yang mudah digoda oleh setan. Siapa mereka itu? Al-fasiqun. Orang-orang yang meremehkan ajaran agama. Itu gampang. Ya. Sholat zuhur jam 1 sah nggak? Sah. Sholat zuhur jam 1:30 sah nggak? Sah. Jam 2 sah. Jam 2:30 sah. Ya. Inilah kerjaan setan terhadap al-fasikun. Sudahlah, sholat zuhur itu jam 2 juga masih boleh. Jam 2 lah dia sholat. Ternyata jam 2 ngantuk, udah tidur aja. Jam 2:30 juga masih boleh. Nah, itulah pekerjaan setan dan objeknya orang fasik. Yang kelima, siapa? Orang yang menjadi teman setan menggoda. Siapa mereka itu? Al-munafiqun, orang-orang munafik. Ya, kenapa? Sebab orang munafik itu selalu bertentangan. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan mereka, tapi sebetulnya itu tidak ada dalam hati mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, dari 5 tadi, kalau kita mau mengukur diri kita, kita ada posisi di mana? 1,
tidak bisa digoda oleh setan? Ada kita di situ? Oh, ternyata masih bisa. Yang kedua, sulit digoda oleh setan. Mujahid fi sabilillah, termasuk kita atau bukan? Ya. Silakan kenali diri masing-masing. Yang ketiga, yang tidak perlu digoda, al-kafirun. Nah, insya Allah kita aman, di situ tidak ada. Ya. Tapi ada juga al-fasikun yang mudah digoda. Ya. Atau yang kelima, al-munafikun, menjadi teman menggoda. Ada di posisi yang mana, Pak? Ya, silakan kenali diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita bisa pada bagian yang pertama, al-mukhlisu, nggak bisa digoda, betul? Kadang-kadang. Ya, Pak, nanti ada tamu, ya, jam berapa mau datang? Jam 1. Lah, itu masih di pengajian, pada zuhur, taklim pada zuhur. Ya, suruh aja tamu datangnya sore. Nggak bisa digoda dia. Ya. Tapi dia mau menyatakan satu transaksi, Pak. Iya, kasih tahu aja habis asar. Wah, subhanallah, nggak bisa digoda pada suatu waktu. Tapi juga dalam suatu keadaan susah kita digoda, karena kita senang. Ya, yang senang dengan pengajian, yang senang dengan sholat berjamaah, yang senang dengan bersedekah, oh itu susah digoda. Ya. Tapi kadang-kadang kita gampang digoda, betul? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita kenali dulu posisi kita, karena apa? Misi utama setan adalah wala ughwiyannahum ajma'in, ingin menyesatkan seluruh manusia agar menjadi teman bagi setan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setan menggoda kita? Ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama, godaan setan secara umum, dan yang kedua, godaan setan terkait dengan pria dan wanita. Ya. Apakah wanita bisa menjadi setan bagi lelaki, bagi pria? Bisa. Apakah lelaki bisa menjadi setan bagi wanita? Bisa. Tergantung apa yang dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umum tentang perbedaan jenis pria dan wanita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ada perempuan, ibu-ibu jangan tersinggung dulu karena belum selesai saya bicara. Ya. Dalam hadis ini ada perempuan yang penampilannya saja sudah menjadi setan. Itu baru penampilannya. Dia hadir di depan kita, itu hadirnya saja bisa menjadi setan. Dan pada saat itu juga lelaki bisa kesetanan. Betul, Pak? Ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya dulu nih. Apa bedanya orang kesetanan dengan orang kesurupan? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ada sarapan, Pak, ya. Apa? Bedanya orang kesurupan dengan kesetanan. Kalau orang kesurupan tidak sadar, maka dia perlu diruqyah. Ya, omongannya ngaco, mata terkadang melotot, minta sesuatu yang aneh. Dia bukan perokok tapi minta rokok, dan gak tanggung-tanggung, mintanya 3 langsung 3.
Apa ada begitu? Ya saya pernah menyaksikan. Ya, dia bukan perokok, tapi waktu kesurupan dia minta rokok. Dia nggak bisa berbahasa daerah, tapi waktu kesurupan dia bisa bahasa daerah. Nah, itu orang kesurupan. Kalau orang kesetanan sadar, ya, mendengar azan untuk apa? Azan untuk sholat. Dengar nggak orang itu? Sadar nggak orang itu? Tapi banyak nggak yang nggak sholat? Banyak. Berarti yang nggak sholat itu apa? Kesetanan. Ya. Di antara yang kesetanan dan kesurupan, mana yang mudah diobati? Yang kesurupan. Karena yang kesurupan itu bukan maunya dia. Dan insya Allah secara teori lebih mudah. Kalau tidak sekali dengan bacaan ruqyahnya 2 kali. Kalau enggak insya Allah 3 kali. Ada teman saya bilang, Ustaz, saya meruqyah tukang becak kesurupan. Ya masalahnya kenapa? Saya bacakan ayat kursi, dia baca juga. Saya bacakan surah Al-Baqarah, dia baca juga, padahal dia nggak hafal sebelumnya. Karena jin yang masuk ke dalam dirinya itu tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak orang yang kesetanan daripada yang kesurupan. Ya. Pernah nggak orang macam kita ini kesurupan? Atau bisa nggak kesurupan? Bisa. Bisa nggak orang kayak kita ini kesetanan? Bisa. Nah, yang penting kita paham. Ya. Dah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi penampilannya saja perempuan di hadapan lelaki bisa menjadi setan. Ya, datangnya bisa menjadi setan, perginya juga bisa menjadi setan. Datangnya menggoda, perginya menjadi hayalan, itu bisa menjadi setan. Apa kata Sayyidina Umar dalam ucapannya? Saya lebih takut berjalan di belakang wanita penggoda daripada di belakang harimau. Ya, kenapa? Rasulullah pernah mengatakan setan aja takut sama Sayyidina Umar. Dan Rasulullah mengatakan innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Allah menjadikan kebenaran pada lisannya Sayyidina Umar. Makanya julukannya Umar itu Al-Faruq, orang yang membedakan antara hak dan yang batil. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan Rasulullah dalam hal ini? Fa idza absara ahdukum imra'atan. Kalau di antara kalian dalam suasana keadaan semacam itu melihat wanita yang menggiurkan, yang menggoda, apa kata Rasulullah? Falyati ahlahu, cepat pulang. Kenapa? Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena yang demikian itu akan menenteramkan jiwa yang ada dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ini hadis ini bagi yang sudah bersuami istri. Kenapa? Karena pesan Rasulullah apa? Kalau kamu melihat wanita yang semacam itu dan kamu tergoda, cepat pulang. Kenapa? Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, karena apa yang ada pada wanita itu ada pula pada istrimu. Terus bagi bujangan bagaimana? Mau pulang kemana? Di rumah nggak ada yang nunggu. Fa'alaihi bisyam, kata Nabi, puasa. Fa innahu aghaddu lil basar, itu lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil fajr, dan lebih menjaga kemaluan. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pria dan wanita ini ada setan di antara mereka. Ya. Bagaimana keadaan setan itu? Kalau wanita pria itu mendekat, saling menyatu, saling mendekat.
Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Idza ikhtalatar rajulu wal mar'atu fasalisu masyaitan. Apabila pria dan wanita menyatu bersama tanpa ada muhrimnya, fasalisu masyaitan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Apakah kita mau menyalahkan setan dalam keadaan semacam itu? Tidak. Ya. Setan itu akan hadir manakala ada kesempatan. Dan setan juga akan menjauh manakala kesempatan sulit ditempuh. Maka ketika ada lelaki perempuan menyatu tanpa ada faktor lain, tanpa ada pemisah, maka setan hadir bersamanya itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah maka bagi kita adalah berupaya untuk menghindari segala sesuatu yang mendatangkan setan, yang membuat setan itu hadir di tengah-tengah kita, hadir di antara kita. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setan merubah pandangan pria dan wanita. Istrinya cantik, tapi ketika dia melihat perempuan lain, itu pandangannya dirubah. Itu perempuan lebih cantik daripada istrinya. Suaminya ganteng, tapi ketika dia melihat lelaki lain yang merubah pandangan setan merubah pandangannya, lelaki itu terlihat lebih ganteng daripada suaminya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak ingin bergurau dalam masalah ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa menjaga kecantikan itu adalah keharusan. Menjaga kegantengan sebagai lelaki adalah keharusan. Ada yang merasa ganteng? Oh, manggutnya kencang banget itu. Ya. Ada yang merasa cantik ibu-ibu? Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lindungi suami ibu dari pandangan godaan setan, lindungi istri bapak dari pandangan-pandangan godaan setan. Kenapa? Waktu di rumah semua menjadi baik-baik saja, tapi begitu keluar rumah, suasana bisa merubah. Dalam bahasa Korea, Witing Trisno, Jalaran Soko Ulino. Korea Pak ya? Keras bener ibu itu. Kroya ya Pak ya? Wah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalnya tidak ada masalah. Ya, tapi karena sering bertemu dan di situ ada godaan setan, maka pandangan akan berubah. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya harus mengatakan walaupun maaf kaum wanita terkadang penjelasan ini tidak menyukai. Yaitu apa? Ketika suami ibu keluar rumah dan memandang wanita dengan pandangan birahi, maka solusi yang terbaiknya adalah dinikahi wanita itu. Ini pasti ibu-ibu nggak suka. Ya itu. Jujur, saya mengisi pengajian sudah puluhan tahun. Itu kalau bab-bab yang semacam ini, ibu-ibu paling keras menolaknya. Tapi bapak-bapak paling kuat mengaminkannya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali kepada kajian. Setan akan datang dengan apa? Ma yuhibbuhun nas, sesuatu yang disukai oleh manusia. Kita suka apa? Maaf, olahraga. Setan akan masuk lewat olahraga. Sehingga dengan olahraga dia akan tidak ikut sholat berjamaah, karena ada olahraga dia tidak ikut pengajian. Tapi Ustadz, apakah tidak boleh olahraga? Bukan itu masalahnya.
Nabi SAW minimal 2 kali dalam sebulan dia berkuda. Rasulullah juga berenang, Rasulullah juga beranggar, Rasulullah juga bermain panah. Dan sahabat-sahabat Nabi juga bermain gulat. Subhanallah, bermain anggar, ya, berolahraga para nabi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuatu yang disukai itu terkadang mengalahkan sesuatu yang benar. Sering kita mendengar atau mungkin kita termasuk orang yang berkata, iya sih seharusnya begitu, betul? Habis bagaimana ya? Nah itu. Dia tidak membuat keputusan, dia bertanya, tapi sikapnya menjawab. Iya sih seharusnya ke masjid nih. Bagaimana ya? Gerimis sih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan, ingin menyampaikan informasi, sebelum kita lahir gerimis sudah ada. Betul Pak? Dan sampai kita meninggal dunia, gerimis juga tetap ada. Jadi kalau ada orang tidak ke masjid alasan gerimis, gerimis itu akan terus ada. Kalau ada orang yang nggak ngaji alasan gerimis, gerimis itu akan terus ada. Saya ada pengajian hari Sabtu siang, pengajian ibu-ibu, jam 1:30. Tahu-tahu ada yang ibu yang datang kepada saya, Ustadz, saya sebut nama samaran, Ibu Zainab izin tidak ngaji. Kenapa? Kebetulan suaminya pulang setengah hari, hari Sabtu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, satu, dia izin tidak ngaji hari Sabtu itu karena suaminya pulang setengah hari. Padahal pengajiannya tiap hari Sabtu. Berarti tiap hari Sabtu izin. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau bapak hari Sabtu pulang setengah hari itu mau ngapain? Sampai istrinya nggak boleh ngaji itu mau ngapain? Ingat rumusan yang pertama tadi? Segala sesuatu yang memalingkan dari ibadah ketaatan kepada Allah maka disebut setan. Suami yang menghalangi istri mengaji berarti suami itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, realitas yang ada, mohon maaf secara kebetulan, bisakah para suami mengajari istri? Bisa Pak? Bisa Bapak mengajarin fikih kepada istri? Mengajari hadis kepada istri? Jangankan yang bukan ustadz, saya yang ustadz ngajarin istri saja saya susah. Saya nggak bilang istri saya susah ngaji. Saya lebih senang istri saya ngaji sama ustadz yang lain. Kalau sama saya jadi bercanda. Jadi aduh nggak serius. Ya? Pernah belajar bahasa Arab sama saya. Kalau murid, kalau santri nggak hafal disetrap lah. Kalau istri gimana? Saya setrap siang, ntar malam dia nyetrap saya kan repot. Allah. Jadi saling boikot. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak, izinkanlah istri mengaji. Betul Pak? Ya, termasuk yang bapak pulang sore, kalau di sini kan 5:30 nih baru selesai sore ya, hari Selasa itu ya sudahlah. Bapak pulang mana ibu ngaji udah selesai. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru bagian pertama pengenalan tentang setan. Insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan berikut. Mudah-mudahan berarti malam Rabu ya, maghrib akan datang kita lanjut. Saya persilakan yang ingin berdialog karena jam 5:29 syuruk. Ya, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya beberapa hal. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi menjadi teman penggoda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bertanyaannya mudah, menjawabnya juga mudah, yang susah melaksanakannya. Betul, Pak? Bagaimana menaikkan level dari yang sulit digoda menjadi yang tidak bisa digoda? Ya. Yang pertama, perlu pemahaman bahwa inna asyaddal jaza inna 'azamal jaza ma'a 'azamil bala, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Besarnya pahala itu mengikuti besarnya ujian. Semakin besar Bapak Ibu terasa teruji menghadapi godaan setan, maka semakin besar pahalanya. Ikhlas susah atau gampang atau mudah? Ya, ikhlas susah. Karena itu level tertinggi yang iblis mengatakan, aku nggak bisa menggoda. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tadi penanya sampaikan juga dirasakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tafsir Asbabun Nuzulil Imam Asyuyuti rahimahullah, terdapat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban. Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzuril mar'u man yukhaliluh, bahwa jiwa keberagamaan seseorang dapat dipengaruhi dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang yang imannya lebih tinggi, insya Allah dia bisa ikut lebih tinggi imannya. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang imannya lebih rendah, insya Allah dia akan terbawa. Jadi jawaban pertama adalah bagaimana supaya level kita bisa lebih naik lagi, bergaulah dengan orang yang lebih baik daripada kita. Nah, bagaimana orang yang lebih baik kemudian didatangi orang-orang yang kurang baik? Apakah dia juga merasa tergoda dengan yang kurang baik ini? Tidak. Justru itu kesempatan bagi dia untuk mentransfer kebaikan kepada orang yang kurang baik itu tadi. Ini dinyatakan oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kalau kami ada bersamamu, iman kami bertambah naik. Tapi kalau kami jauh darimu, iman kami berkurang dan menurun. Itu level sahabat Nabi Muhammad. Betul? Ya, sahabat Nabi Muhammad saja itu bisa mengalami fluktuasi keimanan. Apalagi sahabat Muhammad Saleh. Pasti goyah. Muhammad Solehnya aja bisa goyah. Ya. Demikian jawaban saya. Ada, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari awal kehidupan Nabi Adam itu sebutannya adalah iblis yang menggoda Nabi Adam dari Hawa dengan memakan buah surga dan buah kayu. Setelah itu awal kehidupannya diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah di dunia itu ada sebutan setan, jin, Dan yang lainnya. Wah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim terdapat penjelasan iblis itu adalah abul jin. Ya, gembongnya para jin. Gitu. Ya, iblis gitu. Setan tadi sudah saya jelaskan, segala yang memalingkan. Jadi waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ya, akan menciptakan Nabi Adam, bahkan saat itu ya para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di dunia? Waktu itu belum bernama manusia, ya, bahkan sebutannya khalifah, yaitu apa? Pemimpin di dunia nanti. Nah, iblis dalam kitab tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Qur'anul Azim itu dijelaskan, dulu sebelum Allah ciptakan manusia, bumi ini dihuni oleh abnaul jan, anak-anak jin. Ya. Dan mereka saling berkelahi. Nah, karena peristiwa itulah maka para malaikat mengambil pelajaran. Kesimpulan malaikat apa? Nanti yang mengisi dunia juga seperti abnaul jan, ada berantem, berkelahi. Gitu. Ya, maka para malaikat berkata begitu, apakah engkau akan menciptakan manusia, makhluk, ya belum disebut manusia karena belum tercipta saat itu, yang merusak, menumpahkan darah saat itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayatnya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa-apa yang kalian tidak tahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin itu makhluknya. Ya. Makhluk Allah yang bernama jin. Dan jin itu ada dua, ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, karena apa? Karena ketika Allah menciptakan jin dalam surah Az-Zariyat, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika ada manusia yang tidak beribadah, maka manusia itu kesetanan, seperti tadi yang sudah kita bicarakan. Demikian pula kalau ada jin yang tidak beribadah, maka jin itu ada nggak jin kesetanan? Ya ada. Tuh, karena prinsip jin juga Bapak lihat dalam surah Al-Jin surah 72. Itu dari ayat ketiga sampai ayat 10, ya kurang lebih. Itu jin-jin Islam saja heran, kok ada loh manusia yang tidak ibadah. Itu kata bangsa jin. Nah, ketika ada manusia minta pertolongan kepada jin, jin berkata, tidak lain manusia itu kecuali bertambah kesesatannya. Itu yang berkata jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang tidak beriman itu diantaranya jin ifrit, jin yang menggoda Nabi Muhammad ketika akan Isra dan Mi'raj. Ya, jin yang merubah pandangan manusia itu ada. Termasuk ada jin korin. Jin korin itu jin yang diciptakan bersamaan dengan kita diciptakan. Jadi seseorang yang bernama Ali, ada jinnya juga yang mirip seperti Ali, yang selalu menemani Ali, bahkan menggoda Ali. Bisa juga dia berpenampilan sosok manusia bernama Ali. Gitu. Bapak bertemu dengan Ali di Pasar Mauk, Teluk Naga. Padahal Pak Ali sedang ada di Surabaya. Ini jin korin. Ya. Kalau seperti Bapak tanya, Gondoruo itu orang kita yang kasih nama itu. Dalam hadisnya nggak ada Gondoruo, apalagi Pak, Tolong Wewe, Dedemit, Sunda Bolong. Nah, itu kita yang kasih nama itu. Ya. Nah, itu. Ya. Baik, itu barangkali yang bisa saya jawab.
Cukup? Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada, demikian kajian kita. Tentu masih banyak yang perlu kita bicarakan. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikut bisa kita jelaskan lebih dalam lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.